Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara, selamat sore pemirsa. Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Jumat 29 November 2024. Kali ini bersama kami, saya Agung Wiguna. dan saya Putri Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda, dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, tim gabungan dari Basarnas bersama TNI dan Kepolisian dibantu masyarakat sekitar kembali menemukan 2 korban longsor di Desa Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang dalam kondisi meninggal dunia. 2 korban yang ditemukan berjenis kelamin wanita masing-masing Marta Damayanti Sinaga dan Anggia Virgantara Sinaga, warga Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir. Kedua korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tertimpa material longsor. Usai ditemukan, kedua jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan untuk keperluan identifikasi dan visum. Kepala Basarnas Medan Mustari mengatakan pihaknya bersama tim gabungan masih melakukan upaya evakuasi terhadap kendaraan yang masih tertimbun material serta pembersihan material longsor yang menumpuk di badan jalan utama. Sedangkan untuk hari ini fokus kepada pencarian di titik ditemukannya 7 orang. Hingga saat ini jumlah total korban longsor yang sudah ditemukan berjumlah 9 orang. Pada hari ini kita melanjutkan operasi SAR tanah longsor di Desa Sembahe dari TNI dan Polri bersama Basarnas dan teman-teman relawan. Untuk saat ini, hari ini kita melaksanakan pencarian di beberapa titik yang kita curigai, khususnya masyarakat yang melintas. Untuk update hari ini ada 9 korban dalam kondisi naik kereta. Ya, mudah-mudahan korban tidak bertambah lagi. Ya, jadi di belakang kita ini ada bus ya, dan korbannya sudah kita evakuasi semua dalam kondisi meninggal. Terus di belakangnya itu ada satu mobil, namun kita sudah periksa dan di situ nggak ada korban. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya penyisiran korban lainnya dan berusaha melakukan evakuasi kendaraan yang terperosok longsor. Akibat longsor yang melanda sejumlah titik di kawasan Kecamatan Sibolangit, jalur Medan Brastagi untuk menuju ke Kabupaten Karo masih belum bisa dilalui. Sementara itu, jalur lalu lintas Kota Medan Brastagi terputus akibat terjadinya bencana longsor di kawasan Desa Sembahi, Deli Serdang. Bencana longsor yang terjadi di sekitar 5 titik lokasi dan juga menelan korban jiwa tersebut membuat ratusan kendaraan yang melintas di jalur Medan Brastagi sempat terjebak sebelum akhirnya petugas gabungan TNI Polri dan juga BPBD Sumut melakukan mitigasi. Lumpuhnya jalur lalu lintas Kota Medan Brastagi akibat terjadinya bencana longsor di kawasan Desa Sembahi, Deli Serdang sempat membuat ratusan kendaraan terjebak dan mengalami kemacetan yang cukup panjang. Bencana alam longsor terjadi di sekitar 5 titik jalur lalu lintas Medan Brastagi sebagai akses utama akibat dari curah hujan yang cukup tinggi mengguyur kawasan tersebut sejak kemarin. Petugas gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumut serta unsur TNI Polri pun langsung melakukan mitigasi dengan terlebih dahulu mengevakuasi korban dan membersihkan material longsor agar jalur lalu lintas dapat terurai secara perlahan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan, saat ini petugas menutup akses jalan dari Medan menuju ke Brastagi tepatnya di kawasan Pancur Batu, sebab petugas masih melakukan evakuasi pencarian korban hingga pembersihan material longsor. Karena ini 3 meter macet, artinya terkendala ya, putus dari bawah dan dari atas, maka kendaraan yang di arah Sembahi ini kita turunkan. Lalu yang di Rumah Makan Surilara sana dinaikkan ke arah sana kami. Karena itu kami dengan Pak Dandim sepakat kita akan bikin posko di sini, pusat informasi baik pelayanan terhadap orang hilang, kemudian mungkin membutuhkan pelayanan kesehatan yang dari atas ke bawah, lalu pelayanan informasi lainnya. Tapi kami yakinkan kami dengan unsur. Selain itu, petugas gabungan juga akan mendirikan posko terpadu kesehatan dan informasi di jalur masuk utama menuju ke Brastagi, yakni kawasan Pancur Batu, untuk mencegah para keluarga korban untuk naik ke kawasan Sibolangit dan Sembahe, dan disarankan untuk memperoleh informasi dari posko tersebut agar petugas yang melakukan evakuasi di lokasi longsor dapat bekerja secara maksimal.
Pasca banjir akibat luapan Sungai Deli di kawasan Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, warga masih mengungsi di rumah tetangga yang tidak terendam banjir. Sejumlah bantuan seperti tenda darurat yang didirikan di Polairut Polda Sumut serta bantuan makanan dan dapur umum, pengadaan selimut hingga pemeriksaan kesehatan dari sejumlah instansi dan pemerintah diberikan kepada para korban banjir. Salah seorang warga korban banjir mengatakan hingga Kamis malam, ratusan rumah di Kelurahan Pekan Labuhan masih terendam banjir. Para korban masih membutuhkan bantuan seperti obat-obatan, makanan, dan pakaian. Banjir akibat luapan air Sungai Deli sebelumnya terjadi pada Rabu siang hingga membanjiri ribuan rumah di kawasan Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Untuk wilayah Medan Utara ini ada dari Direktorat Pelayar bersama dengan relawan Wahyu, kemudian dari rekan-rekan dari TNI, ini kita ada punya 4 posko yang semuanya adalah untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Harapan kita kepada masyarakat supaya bersabar, ini adalah bencana alam yang tidak bisa kita hindari. Kemudian kita bersama-sama dengan seluruh aparat pemerintah berusaha untuk meringankan beban. Ya, pemirsa, tingginya intensitas hujan di wilayah Kota Medan mengakibatkan aliran Sungai Deli meluap. Sejumlah kawasan permukiman di bantaran Sungai Deli, tepatnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, terendam banjir. Puluhan kepala keluarga sempat terjebak banjir mencapai 5 meter. Puluhan kepala keluarga di sepanjang kawasan Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan terjebak banjir akibat meluapnya aliran Sungai Deli karena intensitas hujan yang cukup tinggi sejak kemarin malam. Meluapnya aliran Sungai Deli ini menenggelamkan puluhan hingga ratusan rumah warga. Tak sedikit warga yang terjebak banjir terpaksa bertahan di atas genteng sembari menunggu datangnya pertolongan tim SAR. Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan beserta Dandim 0201 Medan, Kolonel Infantri Radi Rusin, turun langsung untuk mengevakuasi para warga yang terjebak banjir dengan memprioritaskan anak-anak dan wanita. Kapolres Tabes Medan langsung melakukan evakuasi para warga yang bertahan di atas genteng rumahnya ke perahu karet untuk dibawa ke posko pengungsian. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi jatuhnya korban jiwa akibat bencana alam. Sebanyak puluhan kepala keluarga ini akhirnya berhasil dievakuasi ke posko penampungan sementara yang didirikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dan Satbrimob Polda Sumut. Pemirsa, dalam seminggu ke depan intensitas hujan di beberapa wilayah di Sumatera Utara diprediksi masih tinggi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan bencana banjir dan juga longsor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Balai BMKG Wilayah 1 Medan menghimbau kepada masyarakat tetap waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim seminggu ke depan. Hal ini disampaikan dalam temu pers dengan para wartawan di kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro, Medan kemarin. Temu pers ini dihadiri oleh Kepala Balai BMKG Wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho, Kepala Bidang Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik BPBD Sumatera Utara, Sri Wahyuni Pancasilawati, dan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Propsu Harvina Zuhra. Hendro Nugroho menyampaikan wilayah Sumatera Utara untuk seminggu ke depan yakni pada 27 November sampai 4 Desember 2024. Diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang terjadi pada sore, malam hingga dini hari. Balai BMKG Wilayah 1 Medan memprediksi potensi banjir terjadi di pantai timur, lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara. Selain itu potensi longsor juga terjadi pada November hingga Desember 2024 di lereng timur, lereng barat, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara. Dan kami tadi sudah memberitahu Pak Tuata untuk membuat surat kepada BNPB dan BMKG untuk dapat dilakukan operasi modifikasi cuaca. Yang hujan yang masih masif di Sumatera Utara. Jadi kita pilih daerah-daerah kabupaten kota yang sekiranya nanti masih potensi terjadinya hujan deras atau hujan lebat yang
Kepala Bidang Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik BPBD Sumatera Utara, Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan menyarankan kepada penjabat Gubernur Sumatera Utara untuk mengeluarkan status darurat bencana hingga 31 November. Dengan press release dari BMKG, di mana tanggal 27 sampai 4 Desember nanti itu akan mengalami hujan terus-menerus dan kejadian di tanggal 27 sehingga kita mengusulkan kepada Pak Gubernur untuk membuat status siaga darurat bencana Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, cuaca ekstrim dan intensitas hujan tinggi menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor di sejumlah lokasi di Sumatera Utara dalam sepekan ini. BPBD Sumatera Utara mencatat korban jiwa akibat banjir dan longsor mencapai 31 orang. BPBD Sumatera Utara mengajukan status siaga darurat ke pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik BPBD Sumatera Utara Sri Wahyuni Pancasilawati bersama Balai BMKG Wilayah 1 Medan dan Dinas Kominfo Sumatera Utara saat temu pers di kantor Gubernur Sumatera Utara kemarin. BPBD Sumatera Utara mencatat dalam sepekan terakhir telah terjadi banjir bandang dan tanah longsor yang menyebabkan 31 orang meninggal dunia. Usulan status siaga darurat ini melihat rekomendasi data dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan bahwa cuaca ekstrim seperti hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi hingga 4 Desember 2024 mendatang. Hujan deras telah memicu banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah, di antaranya Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Deli Serdang, dan Tanah Karo. Dari keempat insiden tersebut tercatat 20 orang meninggal dunia dan 2 orang dinyatakan hilang. Dampak dari cuaca ekstrim tersebut kembali terjadi pada 27 November di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang dengan korban jiwa sebanyak 9 orang. Di Paksel sendiri ada 2 korban, itu sudah ditemukan 22, itu banjir bandang. Kemudian di Padang Lawas itu ada 4 korban, itu longsor. Di Padang Lawas ada 2 kejadian ya, banjir dan longsor. Namun yang memakan korban itu di longsor ada 4 korban sudah ditemukan. Kemudian di Sibolangit itu ada banjir bandang, 4 orang yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sekarang 2 orang lagi dalam masa pencarian. Terkait dengan press release dari BMKG, di mana tanggal 27 sampai 4 Desember nanti itu akan mengalami hujan terus-menerus dan kejadian di tanggal 27 sehingga kita mengusulkan kepada Pak Gubernur untuk membuat status siaga darurat bencana Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, 1 unit rumah semi permanen milik warga disambar petir dan hangus terbakar di Dusun Pasar Baru, Desa Terangbulan, Kecamatan Aignatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Peristiwa kebakaran ini terjadi kemarin malam sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di saat seluruh penghuni sedang berada di dalam rumah. Sementara itu di luar rumah sedang turun hujan. Rumah korban yang berada di tengah kebun kelapa sawit dan jauh dari tetangga, secara tiba-tiba salah satu tiang rumah yang terbuat dari kayu disambar petir dan menimbulkan percikan api. Naasnya pada saat yang sama anak kandung korban turut tersambar petir. Dengan perasaan cemas dan panik, korban mencoba menyelamatkan anaknya dengan cara membawa seluruh keluarganya keluar rumah meskipun di bawah guyuran hujan deras. Namun saat korban kembali dan hanya dalam hitungan menit rumah korban yang terbuat dari kayu sudah terbakar. Korban bersama tetangga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun rumah beserta isinya tidak dapat diselamatkan dan hangus terbakar. Korban Yusuf Pritonga menjelaskan rumahnya terbakar karena disambar petir. Kami larikan anak-anak, petir pun jalan terus, petir jalan terus, kita nggak tahu macam mana keadaan gelap. Larikan anak ada sekitar lebih kurang 5-10 menit, balik kemari udah marah. Jadi ini rumah ini kena apa bang? Akibat sambaran petir ya bang? Sambaran petir bang. Akibat kebakaran tersebut, salah satu anak korban mengalami luka-luka ringan karena tersambar petir. Korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengharapkan meningkatkan kesehatan masyarakat semakin membaik. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni berharap melalui peringatan Hari Kesehatan Nasional, tingkat kesehatan masyarakat Sumatera Utara semakin membaik. Hal ini disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro, Medan kemarin. Peringatan Hari Kesehatan Nasional sangatlah penting dan strategis sebagai pengingat bersama untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan berbagai upaya yang sudah dilakukan, sekaligus sebagai refleksi, utamanya dalam upaya mewujudkan generasi Indonesia Emas tahun 2045. Sesuai dengan tema peringatan Hari Kesehatan Nasional, yaitu Gerak Bersama, Sehat Bersama. Tema ini sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mencanangkan gerakan serentak yang sudah dilakukan sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia Emas. Syarat utama untuk mencapai Indonesia Emas ialah sumber daya manusia yang sehat dan juga cerdas. Fatoni juga mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dengan berbagai upaya, seperti pemberian vitamin kepada bayi, balita, dan ibu hamil guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bupati Mandailing Natal dan pimpinan DPRD Mandailing Natal menandatangani Ranperda APBD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025. Persetujuan Ranperda APBD ini melalui sidang paripurna di gedung DPRD Mandailing Natal. Rapat paripurna pengesahan APBD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025 dipimpin langsung Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis, dan dua wakil pimpinan DPRD lainnya, Indah Anissa dan Miftahul Falah. Pendapatan daerah Kabupaten Mandailing Natal disepakati sebesar 1,9 triliun lebih dan belanja daerah sebesar 2 triliun lebih atau defisit sebesar 137.621 miliar. Defisit anggaran akan ditutupi dari sisa anggaran 2024 dan komponen sisa perhitungan anggaran tahun lalu. Ada sejumlah persoalan yang menjadi atensi DPRD Mandailing Natal untuk menjadi prioritas bagi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada APBD Madinah tahun 2025. Di antaranya masalah sampah, lampu penerangan jalan, dan independensi penggunaan dana desa. Itu. Dan insya Allah di periode yang akan datang kami berupaya untuk mengawasi dengan maksimal bahwa penganggaran itu harus tepat guna dan sasarannya tidak salah sasaran. Terkait lampu jalan tadi? Lampu jalan itu sudah diusulkan mulai dari tahun 2021 supaya direview. Jadi dari selisih wattnya itu kita kan daerah dirugikan berapa banyak itu, sementara MOU antara pemerintah dengan PLN-nya tidak direview. Satu, yang kedua, lampu jalan yang mati kan seberapa banyak itu. Menyikapi hal tersebut, Bupati Mandailing Natal Muhammad Jafkar Suhairi Nasution mengaku akan menindaklanjuti hal-hal yang menjadi sorotan DPRD Kabupaten Mandailing Natal sebagai tindak lanjut dari persetujuan bersama ini. Ini yang disampaikan teman-teman DPR bahwa kita akan perbaiki ya, karena operasional daripada lampu tersebut agak tinggi. Nah, kemudian ada yang mati, padahal yang mati juga kita terbebani dengan anggaran. Jadi insya Allah dengan hari kemarin ini, dengan berbagai tanggapan dari partisipasi. Berulang kali meminta uang dengan senjata tajam, ibu kandung melaporkan putranya ke polisi di Medan kemarin. Pelaku mengaku akan menggunakan uang tersebut untuk membeli narkoba. Kapolsek Medan Tuntungan menjemput paksa seorang pria yang kerap mengancam ibunya dengan senjata tajam jika tidak diberikan uang. Dalam rekaman tersebut, pelaku sempat melakukan perlawanan dan berhasil diamankan. Bersama perangkat lingkungan, polisi membawa pelaku ke Polsek Medan Tuntungan untuk dimintai keterangan atas perbuatannya. Kapolsek Medan Tuntungan Ibtu Eko Sanjaya menerangkan tindakan pengamanan terhadap pelaku merupakan respon cepat atas pengaduan masyarakat, di mana seorang ibu rumah tangga bernama Siti Syafrida mendapat ancaman dari anak kandungnya sendiri.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku meminta uang senilai Rp100.000 hingga Rp200.000 untuk membeli narkoba. Tidak hanya sekali, pelaku pun telah berulang kali melakukan hal yang sama dan kerap merusak peralatan rumah tangga jika tidak dikabulkan atas permintaannya. Menurut pengakuan pelapor, memang tidak melukai orang tua, namun sudah mengancam menghancur-hancurkan barang menggunakan barang tersebut, sehingga ibu tersebut merasa ketakutan dan trauma sehingga melaporkan anaknya ke Polsek Medan Tuntungan. Polsek Medan Tuntungan berharap kepada warga untuk tidak takut dalam melaporkan adanya gangguan Kamtibmas di lingkungan masing-masing. Polisi akan merespon cepat laporan masyarakat sesuai arahan dari Polrestabes Medan. Guna memeriahkan Hari Guru ke-79 dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat, puluhan siswa Sekolah Dasar 024762 Kecamatan Binjai Timur kemarin siang mengikuti pelaksanaan pentas seni dan budaya. Guru merupakan sosok seorang tenaga pendidik dengan tujuan mencerdaskan generasi bangsa yang dikenal dengan profesi tanpa tanda jasa, karena jika seorang murid berhasil, maka profesi tersebut tidak pernah diikut sertakan, melainkan sosok orang tua di balik kesuksesan tersebut. Salah satu tanggung jawab besar diantaranya adalah dengan menerapkan Merdeka Belajar dengan berbagai inovasi agar siswa tidak bosan dalam mengikuti kegiatan belajar. Para guru harus mampu menjadi pendidik tidak hanya di lingkungan sekolah, bahkan harus bertanggung jawab terhadap muridnya hingga di luar lingkungan sekolah. Kegiatan pentas seni dan budaya yang selalu menjadi pusat perhatian para siswa dan orang tua merupakan solusi terbaik untuk menarik minat belajar dengan harapan para siswa lebih mengenal dan mencintai ragam budaya yang ada di Indonesia. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Binjai, Effendi, mengatakan pentas seni ini merupakan implementasi para peserta didik sekaligus menunjukkan hasil karya sesuai dengan program Merdeka Belajar. Pendidikan dalam rangka untuk mengantisipasi bullying yang ada di satuan pendidikan baik SD maupun SMP telah membuat sosialisasi ke sekolah-sekolah yang bekerjasama dengan aparat terkait, dalam hal ini Polres, Kejaksaan, dan P3AN, bagaimana cara mengatasi bullying baik antara siswa dengan guru maupun guru dengan siswa. Berbagai penampilan siswa seperti fashion show dengan penggunaan barang bekas, kuda kepang dan tarian daerah ditutup dengan penerbangan balon cita-cita ke udara turut memeriahkan hari ulang tahun guru. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi hasil perhitungan cepat dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara, di mana berdasarkan quick count, Bobi unggul 62% dari Edi Rahmayadi. Hal itu disampaikan Jokowi usai mengikuti sholat Jumat di Masjid Raya Kota Medan. Jokowi merespon hasil perhitungan cepat dalam Pilgubsu dengan santai. Dirinya mengucapkan selamat kepada Bobi Nasution yang sampai saat ini unggul dalam perhitungan cepat berdasarkan indikator survei Pilkada Sumut 2024. Diketahui bahwa dalam perhitungan cepat paslon nomor urut 1 Bobi Nasution Surya unggul 62,79%. Sementara untuk Edi Rahmayadi Hasan sebanyak 37,21%. Jokowi mengatakan bahwa hasil perhitungan cepat merupakan hasil sementara dan dirinya meminta kepada para paslon untuk menunggu hasil perhitungan dari KPU Sumut. Yang menang tetap harus rendah hati. Yang kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Pemirsa, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Binjai Utara mulai melaksanakan proses rekapitulasi perolehan suara Pilkada Serentak 2024 di tingkat kecamatan.
Proses rekapitulasi dilakukan secara terbuka disaksikan oleh pasangan calon atau masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas rekapitulasi. Anggota PPK Binjai Utara Andi Syahputra menyatakan pelaksanaan proses rekapitulasi perhitungan suara akan dilakukan berjenjang mulai tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Binjai Utara berlangsung selama 2 hari. Dalam proses rekapitulasi, PPK juga memanfaatkan teknologi sistem informasi rekapitulasi Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi dan publikasi guna meningkatkan akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain, perhitungan secara manual juga tetap dilakukan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara nantinya. Dalam Pilkada Serentak 2024 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara diikuti 2 pasangan calon, sedangkan untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai diikuti 4 pasangan calon, yakni Rizky Alia Syabana dan Aulia nomor urut 1, Zainuddin Purbah dan Hendro nomor urut 2, Donald Andri nomor urut 3, dan Amir Jiji nomor urut 4. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilaksanakan oleh PPK, di mana kita PPK Binjai Utara yang meliputi 9 kelurahan akan dilaksanakan mulai tanggal 28 pada hari ini hingga 3 Desember. Hal tersebut pun akan mengingat ketika sebelum tanggal 28 akan dipercepat, lebih bagus akan kami laksanakan. Rutan kelas 2B Balige menggelar kegiatan perhitungan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati pada hari Rabu kemarin. Penghitungan suara dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga selesai bertempat di TPS khusus 901 Rutan kelas 2B Balige. Kegiatan ini berlangsung secara transparan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan baik. Hasil perhitungan suara untuk calon gubernur dan wakil gubernur mencatat pasangan Bobi Nasution Surya memperoleh 400 suara, sementara pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala mendapatkan 66 suara dengan 7 suara dinyatakan tidak sah. Total suara yang dihitung pada pemilihan ini berjumlah 474 suara. Sedangkan untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati, pasangan Poltak Sitorus Anugrah Puria Neborhu memperoleh 167 suara, pasangan Robinson Sitorus Tony Simanjuntak memperoleh 12 suara, sedangkan pasangan Effendi Napitupulu Audi Murpi memperoleh 26 suara. Jumlah keseluruhan suara pada pemilihan ini tercatat sebanyak 474 suara. Proses perhitungan suara dilakukan langsung oleh anggota KPPS Rutan kelas 2B Balige dan disaksikan Ketua KPPS beserta anggota, kepolisian, Linmas, petugas Bawaslu, PTPS, saksi dari pasangan calon bupati serta saksi dari pasangan calon gubernur. Kehadiran berbagai pihak ini memastikan proses perhitungan berlangsung dengan akurat, adil, dan transparan. Setelah proses perhitungan selesai, hasil pemilu dan pilkada tersebut diserahkan oleh Ketua KPPS TPS 901 kepada panitia pemilihan kecamatan setempat sebagai bentuk akuntabilitas dan dokumentasi yang telah dihimpun. Dokumen hasil perhitungan suara ini disegel dan diserahkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pemirsa, sebanyak ratusan tempat pemungutan suara di Provinsi Sumatera Utara akan melakukan pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara susulan pada Pilkada Serentak 2024 kali ini. Hal ini terpaksa dilakukan oleh KPU Sumut dikarenakan bencana alam banjir dan longsor yang menimpa beberapa daerah di Sumatera Utara. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara akan melakukan pemungutan suara susulan dan lanjutan di sebanyak 110 tempat pemungutan suara yang tersebar di kabupaten kota. Hal ini diputuskan KPU Sumut setelah melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda, kepolisian, serta KPU Kabupaten Kota dan perwakilan tim pemenangan pasangan calon. Adapun rincian tempat pemungutan suara yang akan dilakukan, pemungutan suara susulan yakni Kota Medan sebanyak 56 TPS, Kabupaten Deli Serdang 30 TPS, Kota Binjai 20 TPS, Kabupaten Asahan 2 TPS, dan Nias Induk 2 TPS. Sementara yang akan dilakukan pemungutan suara lanjutan yakni sebanyak 5 TPS di Kota Medan dan 1 TPS di Deli Serdang. Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan pemungutan suara susulan dan lanjutan akan dilakukan selambat-lambatnya 10 hari setelah ditetapkan sesuai dengan peraturan KPU dan akan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kota terkait kesiapan logistik.
persebarannya itu ada di Kota Medan untuk pemungutan suara susulan 56 TPS, Deli Serdang 30 TPS, Asahan 2 TPS, Binjai 20 TPS, dan Nias 2 TPS. Dan untuk pemungutan suara lanjutan itu Medan 5 TPS, Deli Serdang 1 TPS. Jadi ada 110 TPS yang pemungutan suara susulan dan ada 6 TPS akan dilakukan pemungutan suara lanjutan. Bencana alam yang melanda beberapa daerah di Sumatera Utara seperti banjir dan longsor menjadi penyebab utama dilakukannya pemungutan suara lanjutan dan susulan, terkecuali di Kabupaten Nias Induk karena terdapat logistik surat suara yang mengalami kerusakan. Banjir yang melanda Kota Binjai pada Rabu 27 November kemarin juga menyebabkan 20 TPS yang ada di Kecamatan Binjai Kota tidak dapat melakukan pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara di 20 TPS ini akan dilakukan pada Pilkada susulan mendatang. Sebanyak 20 TPS di Kecamatan Binjai Kota tidak dapat melaksanakan pemungutan suara pada Pilkada serentak 27 November kemarin akibat banjir melanda kawasan tersebut. Terkait hal ini, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Binjai telah menetapkan Pilkada susulan. Ke-20 TPS tersebut yakni 8 TPS di Kelurahan Berengam, 8 TPS di Kelurahan Pekan, dan 4 TPS di Kelurahan Setia. Seluruhnya berada di Kecamatan Binjai Kota. Komisioner KPU Kota Binjai Arifin Saleh menjelaskan pemilihan ulang dilakukan karena alasan kondisional, mengingat 20 TPS di kawasan tersebut terendam banjir. Namun Arifin Saleh belum dapat memastikan kapan pelaksanaan jadwal proses pemungutan suara susulan tersebut. Pihaknya masih menunggu hasil rapat koordinasi yang secepatnya akan digelar. Hal ini mengingat atas pertimbangan persiapan logistik, anggaran, dan kesiapan penyelenggara pemilu di TPS. Sesuai aturan PKPU, pelaksanaan PSS akan dilaksanakan paling lama 10 hari setelah pelaksanaan pilkada dilaksanakan. Bersifat surat suara yang akan dicoblos susulan yang akan kita laksanakan itu maksimal 10 hari. Akan rapat koordinasi dengan para paslon atau LO-nya serta dengan Bawaslu dan stakeholder yang ada di Kota Binjai. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November kemarin di Desa Teluk Pulau Labuhan Batu Utara, tingkat kehadiran pemilih mencapai 70% lebih. Meskipun kondisi cuaca di Labuhan Batu Utara baru diguyur hujan, namun kehadiran peserta pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya untuk gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati pilihannya sangat tinggi. Seperti desa terpencil Teluk Pulau Luar mencapai 74,62% tingkat kehadiran masyarakat pemilih. Saat perhitungan suara berakhir, perolehan suara untuk calon gubernur dan wakil gubernur unggul nomor urut 1. Ketua KPPS Salaman Nasution menjelaskan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan surat suara pilkada yang digelar pada 27 November 2024 berjalan aman dan lancar. Menurut informasi dari KPPS, dari 1.485 DPT di Desa Teluk Pulau Dalam yang hadir sebanyak 1.111 orang DPT, sedang yang tidak hadir sebanyak 374 orang. Angkan pasangan Bapak Bobi dan Bapak Surya di TPS 02 dan kabupaten dimenangkan Bapak Hendrik Yanto Sitorus dan seluruh desa Teluk Pulau Luar ini dimenangkan Bapak Bobi dan Bapak Hendrik Sitorus. Kehadiran pemilih desa Teluk Pulau Luar hari ini 1.485, yang tidak hadir 374. Pasangan nomor urut 2 Masinton Pasaribu Mahmud Effendi Lubis mengklaim kemenangan sementara di Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah. Jumlah raihan suara sementara pasangan Masinton Mahmud pasca pencoblosan kemarin telah mencapai 55% di 17 kecamatan dari 20
dari 20 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Menanggapi keunggulan perolehan suara sementara di Pilkada Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu didampingi pasangannya Mahmud Effendi Lubis menjelaskan kemenangan paslon nomor urut 2 pada Pilkada Tapanuli Tengah merupakan kemenangan bersama seluruh masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Meski telah mengklaim mengungguli pesaingnya di Pilkada Tapanuli Tengah, namun paslon yang diusung Partai PDI Perjuangan dan Partai Buruh tersebut tetap menghimbau agar seluruh simpatisannya bersama-sama menunggu hasil pengumuman dari KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Tak hanya itu, Masinton Mahmud juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang mendukungnya tetap menjaga kekondusifan di lingkungan masing-masing demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini adalah kemenangan rakyat, bukan kemenangan Masinton. Pasangan calon Bupati Labuhan Batu Selatan nomor urut 1 Ferry Sadian mendeklarasikan kemenangan Pilkada Serentak 2024 di Posko Pemenangan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan pada kemarin malam. Pada deklarasi ini, seluruh tim pemenangan dan simpatisan melakukan yel-yel dan doa bersama. Dalam deklarasi tersebut, calon bupati terpilih menyampaikan kepada seluruh tim pemenangan bahwa kemenangan ini bukan merupakan hasil akhir. Sebagai warga yang baik harus mematuhi peraturan serta menunggu dengan tertib hasil perhitungan KPU agar diumumkan secara resmi. Calon Bupati Labusel, Ferry, tidak ingin terjadi kecurangan ataupun sesuatu yang tidak diinginkan karena paslon nomor urut 1 ini sudah menang di angka 54%. Bapak, Ibu-Ibu sekalian, ini bukanlah hasil akhir. Kita sebagai warga yang baik, kita harus mematuhi semua peraturan. Kita akan menunggu dengan tertib dan damai bagaimana hasil penghitungan KPU nanti biar diumumkan secara resmi. Tapi pada malam hari ini kita juga harus sudah mulai menjaga seluruh kotak suara, karena kita nggak mau terjadi ada kecurangan-kecurangan ataupun terjadi sesuatu yang memang tidak diinginkan. Karena pada dasarnya kita sudah menang di angka 54,3 sekian persen. Jadi terima kasih untuk seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan yang sudah hadir pada malam hari ini. Hasil hitung cepat yang dilakukan peserta Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Gunung Sitoli menunjukkan paslon urut 2 atau Smart unggul dari paslon nomor urut 1 Karya Yunius. Mendominasi hitung cepat dilakukan pihak internal paslon dari 2 paslon wali kota dan wakil wali kota di kota Gunung Sitoli. Pasangan Smart yakni nomor urut 2, Soaa Lauli Martinus Lase meraih keunggulan dengan perolehan 38.339 suara atau 55,41%. Sedangkan pasangan nomor urut 1 Karya Yunus hanya memperoleh sekitar 44% dari suara sah. Melalui konferensi pers yang digelar di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Gunung Sitoli, pihak paslon Smart yang mengklaim unggul pada kontestasi demokrasi itu menyebut masih harus menunggu penempatan resmi dari pihak KPU mengingat mulai hari ini dilakukan rekapitulasi pada tingkat PPK. Meskipun unggul secara hitung cepat, paslon ini sangat menghargai perbedaan pilihan dan kini masyarakat Kota Gunung Sitoli harus bersatu padu terus dan berdiri di atas semua golongan yang ada. Ke depan bahwa ini tidak ada lagi istilah dukung 01, dukung 02. Jadi kita merajut kebersamaan karena tadi yang saya bilang bahwa Gunung Sitoli ini untuk semua. Ya, jadi kita berharap bahwa persatuan, kesatuan itu akan menjadi harapan kita ke depan dan sesuai dengan janji kami juga bahwa ketika masyarakat memberi dukungan, memberi mandat menjadi pemimpin di Kota Gunung Sitoli, maka kita akan berdiri di atas semua golongan, semua suku, semua agama tanpa membeda-bedakan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada Sabtu 30 November 2024.
khuliqa halu'an. Ini saya kirim ya. Nanti yang lebih dengarkan itu jangan suka bohong. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irini Purba, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Sabtu 30 November 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Asahan dan Labuan Batu Utara. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Serdang Bedagai, dan Simalamun. Pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat. Suhu udara di Sumatera Utara berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 3 hingga 12 km per jam. Tidak adanya titik panas yang terpantau pada tanggal 28 November 2024. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah lereng timur, pesisir timur, pegunungan, pantai barat dan lereng barat Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang dapat mengakibatkan banjir, longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Sabtu 30 November 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Wiguna. Dan saya Putri Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Demam bu ya, baru mulai enak tadi.